إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي رواية اتقوا النار ولو بشق تمرة وفي رواية فاتقوا الله واتقوا النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara memperbanyak melaksanakan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah, sehingga dengannya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah sebenar-benarnya yang akan kita banggakan nanti di yaumul hisab, ketika amalan-amalan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka tidak ada satupun amalan yang kita banggakan kecuali karena atas dasar iman dan takwa kepada Allah. Iman dan takwa kepada Allah memiliki mazahir, memiliki penampakan, ciri dari diri kita yang muncul. Satu di antaranya adalah sikap tawadhu, sikap rendah hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, sikap tawadhu, kata para ulama, adalah sikap pertengahan, di mana seorang tidak menyombongkan diri, dia juga tidak melecehkan dirinya di hadapan orang lain. Tidak menyombongkan diri maksudnya, dia tidak menganggap bahwa karunia yang Allah berikan kepadanya dengan apapun jenisnya itu tidak dianggapnya sebagai satu kebanggaan, satu perasaan di mana dirinya merasa lebih tinggi dari orang lain. Atau apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyombongkan diri adalah ketika seseorang punya perasaan bahwa dirinya lebih mulia sehingga batarul haqq wa ghamdun nas,
Dia menolak kebenaran yang datangnya dari orang lain, kemudian dia merendahkan orang lain. Juga tidak melecehkan dirinya. Dia tidak kemudian ketika di hadapan seorang dia merasa bahwa dirinya benar-benar rendah. Mungkin dengan satu tujuan, mungkin dengan satu keinginan, atau mungkin karena di dalam dirinya sudah muncul sifat-sifat ketauhidannya hilang, sehingga kemuliaan orang tersebut dianggapnya sebagai kemuliaan yang setara dengan kebesaran Allah, setara dengan keagungan Rasulullah, sehingga ketika dia di hadapannya dia benar-benar merendahkan atau mengecilkan dirinya. Sikap tawadhu adalah sikap yang sedang. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita sudah tawadhu? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Derajat kita secara otomatis akan diangkat oleh Allah. Sebagian orang beranggapan jika dia bercerita tentang kelebihannya, orang lain akan memujinya. Posisinya akan diangkat, derajatnya akan diangkat. Jamaah yang dimuliakan Allah, justru ketika orang tawadhu, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dia akan diangkat derajatnya di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia diangkat di hadapan orang. Dia menyembunyikan apa yang menjadi kelebihan dirinya. Dia tidak menonjolkannya kepada orang lain, kecuali memang benar-benar dibutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah akan berkurang sedekah seseorang, tidaklah akan berkurang hartanya karena sedekah yang dia keluarkan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan Allah tidak akan menambah bagi seorang kemuliaan ketika rasa maafnya semakin bertambah. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'allah. Dan tidaklah seseorang dia tawadhu, dia merendahkan dirinya, dia tidak sombong di hadapan orang lain, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Di dunia orang-orang akan memuliakannya. Di akhirat tentu orang-orang itu akan mendapatkan tempat yang tinggi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua yang kita dapati ketika kita sudah tawadhu, kita akan disayangi oleh banyak orang. Kita akan senantiasa berbuat adil kepada siapapun, dan kita tidak akan pernah berbuat zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, sehingga seseorang tidak berbangga diri di hadapan orang lain. Kalau orang sudah berbangga di hadapan orang lain, maka secara otomatis orang lain tidak akan memuliakannya, tidak akan menghormatinya. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Kalau orang sudah tawadhu, dia tidak akan mendolimi orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan disayangi oleh banyak orang, dia akan dicintai oleh banyak orang. Tentu ini adalah predikat di dunia, dan yang kita harapkan nanti ketika di hadapan Allah, orang ini akan mendapatkan syafaat banyak dari orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak ada yang membencinya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah tawadhu, kita belajar tawadhu, maka kita menjalankan apa yang telah diajarkan oleh para nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia, dan salah satu di antara yang ditampakkan adalah dari mereka bagaimana mereka tawadhu. Nabi Musa alaihissalam
seorang yang dianggap pahlawan bagi Bani Israel, yang bisa memerdekakan penjajahan kerajaan keluarga Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran, satu hari beliau membantu 2 orang perempuan untuk memberikan minum binatang, di mana 2 orang perempuan ini orang tuanya sudah sangat lemah. Nabi Musa ikut berbaur dengan masyarakat. Nabi Musa ikut terlibat kesibukan masyarakatnya. Nabi Daud alaihissalam, beliau apa yang beliau makan dari hasil usahanya sendiri. Nabi Daud alaihissalam, beliau bekerja sebagaimana masyarakatnya bekerja, sebagaimana umatnya bekerja. Begitu juga dengan Nabi Zakaria. Di antara kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasulullah, bahwa beliau pernah menjadi tukang kayu. Nabi Yahya putra beliau dikisahkan dalam Al-Quran, walam yakun jabbaran asiyya. Nabi Zakaria adalah seorang, Nabi Yahya adalah seorang nabi yang tidak pernah menyombongkan diri dan tidak pernah bermaksiat. Nabi Isa alaihissalam dikisahkan juga, beliau walam akun jabbaran syaqiyya, dan aku tidak pernah menyombongkan diri. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalau kita kemudian diajarkan di dalam Al-Quran bagaimana membaca kisah-kisah orang terhebat, salah satu yang ditampakkan di dalamnya adalah sikap tawadhu. Kemudian yang keempat, jika kita sudah tawadhu, maka kita telah menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu yang ditulis oleh para ulama hadis yang benar-benar nampak dari beliau adalah sikap tawadhu'nya. Anas bin Malik bercerita, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Sebagian ulama menganggap hadis ini sebagai hadis hasan li ghairi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yazurul ansar, beliau terbiasa berbaur dengan masyarakat Ansar, orang-orang yang ada di Madinah. Wa yusallimu ala sibyanihim, bahkan Nabi tidak jarang bersalaman dengan anak-anak kecil. Wa yamsahu ru'usahum, bahkan beliau mengusap kepala anak-anak kecil itu. Kemudian ada sahabat yang menceritakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ketika beliau tertidur, di punggung beliau ada bekas-bekas tikar. Beliau seorang pemimpin dunia, pemimpin Islam, panglima perang yang luar biasa. Tetapi beliau tidak menunjukkan kemudian di hadapan para sahabat, bahkan di hadapan keluarganya, bagaimana dirinya seorang yang mulia jauh dari mereka. Dirinya harus dimuliakan, dihormati, berlebihan. Tidak. Tetapi secara otomatis para sahabat kemudian segan, malu, bahkan takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir surat Al-Kahfi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada para sahabat dan semua umatnya, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakan Rasul bahwa aku ini sama basyar seperti kalian, yang membedakan adalah wahyu dari Allah. Ada seorang tabi'in bernama Urwah datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya ummul mu'minin, ayyu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Wahai ummul mu'minin, apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau berada di hadapan Anda? Qalat, Aisyah kemudian menceritakan, ma yaf'alu ahadukum
fi mihnati ahli. Rasulullah melakukan apa yang seperti kalian lakukan terhadap keluarganya. Yakhsifuna alahu. Rasulullah menjahit sendiri sandalnya. Rasulullah menyambung sendiri sandalnya yang putus. Wa yuhitu saubahu. Rasulullah juga menjahit pakaiannya yang sobek. Wa yarfa'u dalwahu. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengangkat embernya. Maka kalau kita kemudian hadir di tengah keluarga kita, kita ikut kesibukan mereka, itu sebenarnya bagian dari madzahirut tawadu, penampakan dari bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah orang tawadu. Jangan kemudian karena kita sudah sibuk bekerja segala macam, ini bagian saya dan ini bagianmu dan seterusnya. Tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian ada beberapa nasihat-nasihat indah dari para ulama tentang sikap tawadu ini. Yang pertama adalah Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, hal tadruna tawadu, apakah kalian mengerti apa itu tawadu? Beliau kemudian menyebutkan, an takhruja min manzilika, yaitu ketika setiap kali engkau keluar dari rumahmu, fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Engkau tidak melihat pun satu orang muslim, engkau tidak berjumpa dengan seorang muslim pun, kecuali engkau merasa bahwa orang itu lebih mulia darimu. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, arfa'un nas qadran, paling mulianya seorang kedudukannya adalah man la yura qadruhu, ketika dia tidak ingin menampakkan kedudukannya. Wa akbarun nas fadlan, dan sebaik-baik manusia yang memiliki keutamaan, man la yura fadluhu, yaitu ketika dia tidak menampakkan keutamaannya. Sekarang dengan keterbukaan media, betapa banyak orang yang ingin menunjukkan bahwa dirinya hebat, padahal kadang-kadang orang lain tidak butuh terhadap informasi tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama juga bernama Bashir bin Al-Harith. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahsana min ghaniyin, saya tidak melihat yang lebih indah daripada orang-orang yang kaya itu, jalisin baina yaday faqir, dia mau duduk di antara orang-orang yang fakir. Kata Bashir bin Haris, keindahan bagi orang-orang yang kaya ketika dia mau duduk bersama orang-orang yang fakir. Maka juga berlaku bagi orang-orang yang dianggap berilmu, ketika dia mau ngopeni, mau mendidik orang-orang yang tidak dianggap berilmu itu. Begitu juga orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ketika dia mau duduk bersama orang-orang yang dianggap sebagai bawahannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah perkataan dari Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, man kanat ma'siyatuhu fi syahwatin farij lahu taubah. Siapa orang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia sadari terhadap kesalahannya dengan sikap tawadu, maka baginya taubatnya diterima. Fa inna Adam alaihi salam asa mustahiyan fastaghfara faghfara lahu. Karena Nabi Adam alaihi salam, beliau melakukan kesalahannya mungkin dengan syahwatnya, karena rayuan dari iblis. Beliau mengakui kesalahannya, maka Allah ampuni semua dosanya. Beliau berdoa dengan doa yang sangat masyhur ketika beliau mengakui dosa-dosanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, fa idza kanat ma'siyatuh, tetapi ketika dia sudah bermaksiat, min kibrin fahish, dengan kesombongan dan dosa yang dia lakukan, alaihi la'nah, tobatnya tidak akan diterima dan dia akan menerima laknat.
Dia menyombongkan diri terhadap dosa yang dia lakukan. Fa inna iblis asa mustakbiran, karena iblis ketika bermaksiat kepada Allah, dia bermaksiat dalam keadaan mustakbir, dia menyombongkan diri. Fala'ana, kemudian iblis dilaknat, dan laknat itu berlaku sampai hari kiamat. Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana. Dia akui bahwa dirinya, ya Allah, saya telah berbuat zalim. Fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuniku ya Allah, aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa bersikap tawadhu. Kemudian lisan kita senantiasa berupaya agar menahan apa yang Allah berikan karunia kepada kita, karena semuanya datangnya dari Allah, agar tidak mudah kita ceritakan kepada orang lain, kecuali semata-mata kita ingin bertahaddus bin ni'mah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kami petunjuk, berikan kami hidayah kepada akhlak yang terbaik, akhlak yang indah. La yahdi li ahsaniha illa anta, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia itu kecuali Engkau ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tunalul khair wal barakat. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah fis sirri wal alaniyah, summa ittaqullah wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala as-salati wa huduril jum'ati wal jamaah, wa'lamu anna Allah amarakum wa bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al akhira ma naqulu la ilaha illallah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wansurna 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha li wa lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullah azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله